Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. Tribuners dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Tamu Tribun yang hadir setiap hari. Ya, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana prospek Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan umumnya sebagai daerah pariwisata khususnya untuk menggait wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Bersama saya telah hadir Wakil Ketua DPD Asita Sumsel, beliau adalah Bapak Ari Afrizal. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ari. Waalaikumsalam, selamat malam Iya, Ibu. sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu kalau orang-orang travel ini bawaannya senang aja ya Senang Pak, aja. karena jalan-jalan. Di bawah seger. Di bawah Senang aja. segar. Oke Pak, jadi judul kita adalah prospek inbound tour di Palembang dan Sumatera Selatan. Iya. Nah, tapi sebelumnya kita ngobrolin dulu nih, Bapak sebagai Wakil Ketua DPD Asita, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia nih. Boleh dijelasin sedikit Pak, apa itu Asita dan kemudian bagaimana perannya dalam dunia pariwisata? Oh iya. Oke, selamat malam. Jadi saya sedikit jelaskan bahwa Asita ini adalah Asosiasi Biro Perjalanan Wisata. Dan asosiasi ini udah cukup lama, dari tahun 1971 kalau salah. Dan ini sudah mempunyai DPD di hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan kita di sini sebagai DPD Asita Sumatera Selatan. Jadi ini perwakilan. Dan jadi ada DPP, ada masing-masing di DPD. Nah, jadi anggota dari asosiasi ini adalah biro-biro perjalanan wisata yang memang terpercaya. Karena kita mengambil biro perjalanan wisata ini diambil dari beberapa syarat yang harus bisa masuk ke dalam asosiasi ini. Artinya mereka mempunyai beberapa syarat-syarat yang ilegal, surat-surat, PT, kemudian juga semua yang lain. Artinya memang yang masuk dalam Asita ini adalah biro perjalanan wisata yang memang legal dan sangat terpercaya. Itu. Berapa Pak anggota Asita Sumsel? Kalau saat ini mungkin kurang lebih sekitar 100-an. 100-an ya? Iya, hampir 100-an ya di Sumatera Selatan. Ini mencakup perusahaan travel agent, terus apa lagi Pak yang bisa masuk ke situ? Iya, hanya biro perjalanan wisata. Iya, hanya biro perjalanan wisata saja. Termasuk umroh dan haji. Umroh dan haji. Jadi seluruh, jadi yang umroh, tour, yang biasa urus rental tapi dia tour and travel juga, nah, itu bisa gabung ke kita. Nah, oke Pak. Nah, Asita kan selama ini dikenal sebagai sisi outbound tour, jadi mengajak orang untuk keluar gitu. Iya, betul. Nah, ternyata ada juga sisi inbound tour. Nah, boleh dijelasin apa itu outbound tour dan inbound tour, Pak? Iya. Jadi outbound tour itu adalah kita mengajak orang lokal yang ada di Palembang untuk dibawa keluar. Outbound itu? Outbound. Nah, itu ke luar negeri bisa ataupun ke luar kota. Daerah Sumsel ya? Sumsel. Nah, kalau inbound dia kita mengajak orang dari luar kota masuk ataupun luar negeri masuk ke dalam kota Palembang dan Sumsel. Jadi bisa wisatawan domestik, bisa juga wisatawan mancanegara. Mancanegara. Jadi inbound itu memang kita menservis atau melayani mereka tamu-tamu yang dari luar kota untuk masuk ke dalam kota tempat berada agent travel tersebut, seperti itu. Oke. Itu inbound. Sesuai dengan tema kita, prospek inbound tour di Palembang. Nah, boleh Bapak cerita sedikit sebenarnya seperti apa kondisi pariwisata kita di Palembang dan Sumatera Selatan? Sebelum pandemi, kota Palembang cukup diminati juga ya. Sebelumnya kan kita sudah mempunyai penerbangan internasional maupun domestik, yang mana banyak wisatawan datang ke Palembang. Terutama untuk kalau domestik itu lebih ke event ataupun MICE. Jadi acara-acara seminar, seperti event-event olahraga seperti saat ini Pornas. Kemudian juga ada acara dokter-dokter. Iya, betul. Itu yang memang domestik banyak diadakan. Itu sebelum pandemik, dan alhamdulillah setelah saat ini pun udah cukup banyak event-event yang sudah diadakan baik itu pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Nah, kemudian ada inbound yang memang baru-baru ini itu berkesinambungan dengan adanya penerbangan internasional AirAsia dan Batik Air. Penerbangan langsung ke Palembang. Ke Palembang. Karena sebelum ada penerbangan ini, kita memang agak sulit dan memang sulit
warga luar negeri untuk berkunjung Palembang karena pertama ya harus transit dulu ke Jakarta minimal ataupun ya. ke Batam seperti Ya, itu. ya. Makanya jumlah wisatawan dari luar negeri ke Palembang itu sangat minim sekali sebelum adanya penerbangan internasional. Ya. Tapi alhamdulillah setelah April kemarin adanya penerbangan AirAsia, jumlah wisatawan dari Malaysia terutama yang dari AirAsia itu udah cukup bagus. Ya. Walaupun memang masih belum maksimal ya kalau menurut saya. Karena kenapa saya melihatnya dari angka load factor penerbangan yang masuk ke Palembang. Karena sejauh ini memang penerbangan yang dari AirAsia Palembang ke Kuala Lumpur lebih banyak daripada Kuala Lumpur ke Palembang. Itu kita lihatnya. Dan jumlah penumpang di AirAsia itu hampir 60% masih orang yang balik, orang Palembang balik ke sini. Sisanya kurang lebih 10 sampai 30% baru warga Malaysia yang datang kemari. Jadi itu tantangan kita. Ya, bagaimana banyak PR, bagaimana caranya bisa mendatangkan wisatawan dari luar negeri, terutama Malaysia ini dulu banyak masuk ke Palembang. Itu. Dan itu sebenarnya banyak sekali. Pak, daya tarik Palembang sebagai ibu kota Sumatera Selatan dan daerah-daerah di sekitarnya daerah Sumatera Selatan itu apa Pak? Untuk supaya itu tadi meningkatkan wisatawan luar negeri terutama Malaysia yang punya penerbangan langsung ke Palembang, Sumatera Selatan. Iya, saya mungkin baru balik dari Malaysia kemarin dan banyak sedikit berbicara dengan teman-teman agen di sana. Memang untuk destinasi wisata Palembang kita memang belum begitu mumpuni ya, seperti di Bandung atau Jogja, apalagi Bali, atau juga seperti Padang, Kota Bukit Tinggi. Tapi artinya memang destinasi wisata yang kita dapatkan ini memang atau kita miliki ini memang lebih ke wisata sejarah, historical. Karena secara alam memang kita ya tidak begitu menonjol dibandingkan kota-kota seperti Bandung, Jogja yang lainnya. Nah, tapi artinya histori. Tapi artinya memang kita ambil kilas balik seperti tahun sebelum pandemik, memang wisatawan Malaysia itu masih blank sekali tentang Palembang. Karena mereka belum tahu ada apa di Palembang. Nah, itu tugas kita sebagai asosiasi juga dibantu dengan pihak pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta beberapa pentahelik yang lain, bagaimana caranya bisa menonjolkan ataupun wisata kota Palembang ini di mancanegara. Ya, mungkin juga wisata religi mungkin. Wisata religi, betul. Wisata religi salah satunya. Karena setiap tahun tuh ada namanya ziarah kubro. Betul. Dan ziarah kubro memang lebih banyak ke domestiknya ya. Memang ada sedikit yang dari Malaysia sama Singapura, Timur Tengah itu juga ada. Dan memang itu memang setiap tahun dan alhamdulillah event itu mudah-mudahan terus bisa berlanjut seperti itu karena event itu bisa mendatangkan wisatawan dari luar negeri juga. Tapi itu cuma setiap 1 tahun sekali ya Pak? 1 tahun sekali. Yang kita pikirkan adalah bagaimana sepanjang tahun gitu. Sepanjang tahun atau bila perlu ya continue lah walaupun ini. Nah, selain Malaysia, ada potensi-potensi yang bisa kita lihat di beberapa negara lain, Pak? Kalau ke depan kita kan ada penerbangan Singapura ya. Oh, katanya ada langsung lagi nanti? Ada langsung, insya Allah. AirAsia juga? Bukan, Scoot. Oh, okay. Scoot itu penerbangan anak perusahaannya dari Singapore Airlines. Jadi dia seperti sebelumnya buka, jadi penerbangan Singapura langsung Palembang. Nah, itu juga merupakan sesuatu yang bagus buat wisata di Palembang dan Sumsel. Jadi tidak hanya dari Malaysia tapi dari Singapura juga. Nah, Singapura ini kenapa jadi perhatian kita juga? Karena Singapura itu mempunyai banyak hub. Hub artinya dia penerbangan connectingnya lebih banyak. Dari bisa datang dari Timur Tengah, dari Eropa, dari Asia, dan mereka lebih gampang masuk ke Singapura. Dan itu
yang masuk ke Singapura ini bisa kita tangkap dengan penerbangan langsung, Scoot bisa masuk ke Palembang. Iya, Artinya seperti itu. Itu potensinya ya Pak. Potensinya. Itu kalau biaya kan kebanyakan orang Palembang pun Pak kalau mau keluar dia misalnya ke Batam baru Singapura itu kan Betul. lebih katanya lebih. Nah, apakah dari Singapura langsung ke Palembang itu akan biaya lebih murah dibandingkan tadi mampir-mampir ke Batam dulu naik kapal? Gimana itu Iya. bayangan tarifnya Pak? Iya, pasti lebih murah. Pasti lebih murah. Pasti lebih murah. Karena Scoot juga memang dia lebih ke penerbangan yang low cost. Oh. Low cost sama seperti AirAsia. Iya. Dia penerbangan yang memisahkan antara penumpang dengan bagasi. Artinya kalau mau bagasi lebih harus bayar, kalau hanya penumpang saja mungkin dia lebih murah. Dan kalau kita lewat Batam kan kita harus pergi ke Batam, belum transport dari airport ke pelabuhan, dari pelabuhan lagi nyebrang pakai ferry lagi ke Singapura. Nah, seperti Orang itu. Singapura tuh mau loh ke Indonesia Pak. Mau. Soalnya di sana mahal-mahal. Betul. Betul. Iya. Ya, sebagai contoh kan Batam bisa hidup Karena walaupun Singapura, Singapura, betul. karena dia lebih dekat. Iya. Jadi orang Singapura tuh datang ke Singapura balik belanja lagi ke Singapura. lebih dan lebih murah. Betul. Benar. Jadi mungkin potensinya ada di situ. Potensinya ya. ada. Nah, tadi Pak, kan kita udah potensi sudah ada, target kita udah ada. Nah, kemudian apa upaya promosi yang Asita lakukan untuk itu tadi inbound tour Palembang dan Sumsel ya. Dan Sumsel. Jadi artinya Asita ini disupport maupun tidak disupport oleh pemerintah, kita tetap melakukan promosi, Mbak. Ya. Jadi karena itu prioritas kita tetap harus berjualan Palembang, Sumsel. Dan kita sudah melakukan direct promotion, artinya kita datang langsung ke tempat acara-acara yang ada promosi di Malaysia ataupun di Singapura, kita B2B, business to business dengan agent to agent, saling promosi. Dan juga kita ikut Mata Fair. Mata Fair itu salah satu event pameran terbesar di Malaysia. Kita juga rencana akan ikut berpartisipasi dalam menjual tentang wisata di Kota Palembang dan Sumsel, seperti itu. Jadi selain kita B2B langsung agent to agent, connect ke mereka, minta bantu promosiin paket-paket wisata Palembang, kita juga langsung bisa datang ke direct promosi ke Malaysia ataupun Singapura nantinya, seperti itu. Iya, oke. Tantangan terbesar apa nih Pak? Kan tadi kita kan karena dari pandemi, jadi kan mungkin dari awal betul untuk melakukan promosi inbound tour ke Palembang. Apa sih Pak tantangannya? Benar. Mungkin sedikit ini ya, kalau tantangan wisata di Palembang ini cukup besar kalau saya lihat. Walaupun memang tidak begitu terlihat, tapi yang paling utama memang selain destinasi wisata, yaitu faktor keamanan. Faktor keamanan serta kebersihan di kota kita. Kebersihan udah mulai cukup, tapi keamanan ini yang mungkin udah tahulah kita ada kadang pemalakan, kadang minta parkir ini. Ini yang harus secara pemerintah secara kontinu diperbaiki. Jangan sampai nanti kita menjual ataupun mempromosikan tentang Palembang, tapi begitu wisatawan banyak datang, ada hal-hal yang tidak kita inginkan seperti mereka kena. Iya, itu yang bisa merusak citra kota Palembang ataupun wisata. Terutama ya seperti kemarin copet, tuh pemalakan di area BKB. Betul. Jadi memang kalau saya melihat bahwa kota Palembang ini yang paling utama rapikan dulu BKB. Iya. Karena itu point of interestnya kita. Poin pertama. Orang datang serta-merta ke Palembang ini pasti pengen berfoto di latar belakang Jembatan Ampera. Saya merasakannya Pak, jadi guide. Ada teman dari luar yang pengen diajaknya ke Ampera dan BKB. Iya, BKB itulah sebenarnya. Jadi kita tidak perlu serta-merta ataupun bangun ini dulu. Saya rasa perbaiki dulu BKB. Iya, rapikan dulu. Dan infrastruktur, keamanan, kerapian, kebersihan, toiletnya juga kadang itu kan. Kadang itu jadi point of interest. Kadang kita pernah bawa tamu, toilet nggak ada yang di toilet di ujung itu kotor sekali dan itu sangat bikin malu kita. Malu, ya. Iya, itu.
Jadi Toilet bersih baru mau ke restoran. Kalau ke restoran nggak makan nggak enak. nggak enak. Jadi itu yang harus saya rasa menjadi PR kita Iya, ya. iya, iya. Kalau yang lain seperti kayak Bait Al-Quran Akbar itu juga salah satu tujuan wisata yang sering Nah, diminati. di Al-Quran Al-Akbar itu apalagi nih Pak tantangannya? Itu kalau kemarin jalan Infrastruktur, infrastruktur, ya. tapi sekarang alhamdulillah udah bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah Ya, bagus. ya. Artinya itu kita agak sedikit gagah lah menawarkan. Oh ini kita bisa datang ke Udah sini. bagus ya. Bagus. Udah bagus. Dan juga mereka sudah mulai perbaikin lah ya lokasi Al-Quran Akbar itu baik Iya. dari segi parking, pengaturan tiket seperti. Nah seperti itulah mungkin kedepannya kita maunya. Dan juga seperti BKB kita pengaturan parking bus itu harus ada yang memang benar-benar Iya. parking sesuai. Dulu kan ada polisi wisata istilah kita dulu Iya, ya Pak ya. Nah itu udah ada polisi. belum lagi Pak? Kan sempat disidak oleh Iya, Bapak Ratu Dewa, Ratu Bapak Dewa. Wali Kota kita. iya. Ini apa kerjaan polisi wisatanya mana gitu kan ya? Itu apakah sudah mulai kembali ada gitu Pak untuk mengatur keamanan sejauh Bapak ketahui? Kalau kemarin sih ada. Saya lihat sih ada sudah. Cuman kadang ada, kadang enggak. Itu yang jadi konsistensinya yang kita butuhkan. Kita pertanyakan ya. Jangan sampai ada tapi kejadian-kejadian masih ada aja. Jadi ada antara ada dan tidak. Iya. Seperti itu. Jadi artinya memang harus continue. Pemerintah kota bisa membersihkan yang namanya pemalakan, parkir liar, seperti itu saja. Kalau di sana udah rapi, udah tidak ada lagi hal yang berita-berita yang tidak diinginkan, saya yakin mungkin sedikit-sedikit mungkin pariwisata kota udah Akan bisa mulai bagus naik. ya Pak. Nah Iya. oke. Tadi poin pertama yang paling penting adalah BKB dan Ampera. Kemudian boleh Bapak sebutin destinasi 5 destinasi yang potensi untuk di wilayah Sumatera Selatan Pak. Jadi agak meluas nih keluar Palembang. Oh gitu ya. Boleh disebutin Pak. Kalau untuk wisata kita masuk Palembang dulu ya, yang biasa kita jual itu pertama yang highlight-nya itu adalah Musitur ataupun River Cruise. Nah itu Itu naik utama menggunakan kapal, Palembang. susur sungai sampai ke Pulau Kemarau. Ya. Pulau Kemarau pun itu sebenarnya point of interest juga di Kota Palembang. Karena dia pulau yang di tengah-tengah sungai. Cuman memang walaupun keadaannya memang masih belum begitu baik ya kalau dari pandangan saya dibanding dengan yang lain, tapi itu udah termasuk bagus sebenarnya di Pulau Kemarau untuk dijadikan. Terutama kalau untuk Tionghoa Pak ya. Ya, apalagi ada cap gome gitu kan. Nah, cap gome itu sebenarnya juga bisa dijual karena kita kadang dari luar negeri pun sebenarnya banyak datangkan dari Singapura, Jakarta, Malaysia. Itu bisa sangat dijual untuk Pulau Kemarau. Nah, kemudian lagi selain Pulau Kemarau, River Cruise itu kalau di Palembang yang kedua itu Bait Al-Quran Al-Akbar. Yang tadi ya. Yang tadi. Itu juga menjadi salah satu point of interest orang datang ke Palembang. Kemudian yang ketiga itu mungkin pusat kerajinan songket. Jadi daerah Tangga Buntung, daerah apa tuh namanya? Lupa lagi namanya. Ya. Jadi pusat pembuatan songket ini walaupun di tempat lain ada, kita mempunyai kriteria ataupun ciri khas yang sangat khusus ya. Jadi itu menarik kalau kita bawa tamu dari luar negeri ataupun domestik, cara melihat mereka membuat songket itu yang unik mungkin kata orang ya. unik. Dan juga ada yang menyeberang sungai kan, itu juga ada. Jadi apa namanya itu tempat songket juga, tempat kerudung-kerudung seperti itu. Bikin pempek Pak enggak? Bikin pempek sekarang kan terbuka nih sekarang. Banyak UMKM pempek itu kan melayani wisatawan untuk melihat langsung bagaimana membuatnya. Ada juga. Itu juga sebenarnya sama seperti pembuatan songket juga. Jadi point interest itu melihat aktivitas lah. Aktivitas pembuatan pempek seperti itu. Kemudian kalau untuk alam kita beranjak keluar Palembang. Keluar Palembang itu ya itu Pagar Alam. Pagar Alam. Gunung Dempo. Gunung Dempo itu lewat Lahat dulu kan Pak? Lewat Lahat dulu. Lahat potensi nggak Pak Lahat? Kalau Lahat kayaknya untuk alamnya belum begitu kalau untuk Gunung Jempol nggak terlalu Jempol, karena susah dijangkau juga ke situ. Iya.
Cuma bisa dari jauh. Dari ngeliat. jauh. Tapi kalau untuk biasa dari luar kota domestik, anak-anak muda biasanya lebih suka panjat gunung, naik gunung lah itu masih Ya, bisa, masih bisa bisa ya. kita jual. Oke. Tapi untuk wisatawan luar negeri, wisatawan lokal belum kayaknya Ke ya. pagar alam ya. Iya. Kalau memang Nah, mau lihat tapi gunung. Lahat ini kami beberapa waktu kemarin banyak juga wisatawan dari luar negeri seperti Eropa. Karena di sana banyak sekali peninggalan-peninggalan masa penjajahan. Iya, betul. Seperti Lahat, kemudian juga ada di Prabu Muli juga, pas kilang-kilang minyak seperti itu. Jadi Eropa ya Pak ya? Eropa, Oke. jadi wisatawan nostalgia, Mm-mm. terutama yang dari Belanda. Iya, iya. Dari Belanda Ada itu ya Pak? banyak, cukup banyak, Banyak. datang ke Palembang. Aha. Mereka nostalgia berkunjung ke Pelaju, Sungai Grong, itu kan banyak masih rumah-rumah. Nah, itu yang Iya. harus kita jaga. Karena itu market mereka. Iya, Kalau iya, market iya. domestik atau Malaysia kan enggak, tapi Iya. market nostalgia Eropa. orang Belanda itu yang harus kita jaga. Stand Pack, apalagi tuh kepali kalau- itu, ya itu biasanya itu masih kita jual. pendopo ya. Pendopo, kita jual itu. Karena beberapa agen-agen yang support kita itu banyak tamu-tamu Ya. Belanda untuk berkunjung untuk nostalgia ke Palembang. Seperti itu. Jadi mungkin tadi ya Palembang terutama ya beberapa destinasi tadi disebutin juga Pagar Alam, Pagar Alam. Muara Enim, Prabu Mulih tadi ya Pak Iya. ya, termasuk di situ ya. Tinggal bagaimana membungkus supaya Betul. supaya tempat-tempat ini terus menjadi favorit ya Favorit, Pak ya. Oke. Ya. Kalau kita bandingkan Pak, dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera, di posisi mana sih Palembang nih Pak? Kalau diurutkan gitu di wilayah Sumatera. Di Sebagai Sumatera. destinasi yang baik untuk inbound tour Palembang. Maksudnya Sumatera keseluruhan ya. Iya. Mungkin kita masih pertama mungkin Padang Bukit Tinggi ya. Itu masih menjadi tinggi lah ya. Kemudian juga ada Medan. Terus lagi Banda Aceh. Baru mungkin kita ya. Baru kita. 4 ya berarti. 4 ya. Tapi lumayan kita, lah Pak. Lumayan lah. Tapi kita udah saling susul dengan Pekanbaru. Karena Pekanbaru pun udah cukup banyak. Sejarah Melayu tadi mungkin ya Pak. Iya, sejarah Melayu tadi. Apalagi kemarin ada susur sungai yang viral. Yang di Pekanbaru itu. Oh ya itu. Apa sih kok lupa saya. Itu kan Pekanbaru naik juga ikut wisatawannya. Kita, ya? Kita ikut naik karena ada leader juga kita. Iya, tapi Pekanbaru yang banyak datang. Artinya memang Palembang ini saya rasa kita perlu mencari sesuatu hal yang unik. Yang unik, yang memang di zaman digitalisasi seperti ini, di zaman medsos seperti ini, ada bagusnya juga kita mencari sesuatu yang bisa diviralkan di kota Palembang ini agar bisa wisatawan bisa berkunjung ke sini. Karena kalau hanya serta-merta kita menjual destinasi saja tidak cukup. Artinya memang harus ini. Asita sangat perlu nih berita-berita viral tapi yang bagus. Yang bagus. Seperti kayak 17 Agustusan kemarin kan. Kita jual juga yang lomba perahu hias seperti itu. Ya memang walaupun belum viral tapi sudah lumayan lah, mungkin ke depannya mungkin bisa viral. Oke. Iya. Saya cukup semangat dengan penjelasan Bapak. Insya Allah Palembang, Sumatera Selatan bisa untuk menjadi salah satu inbound tour. Betul. Oke Pak. Nah ini terakhir nih Pak, apa pesan Bapak dan sebagai perwakilan dari Asita mengajak masyarakat untuk memajukan pariwisata kita Pak? Iya. Sebagai orang pariwisata di Biro Perjalanan Wisata, kami mengharapkan kepada masyarakat agar bisa menjaga ketertiban, kebersihan, dan terutama keamanan yang ada di Kota Palembang. Dan ramah, friendly terhadap wisatawan yang datang, baik itu dalam negeri dan juga terutama dari luar negeri. Dan meminta kepada pemerintah juga, pemerintah kota baik pun provinsi, lebih meningkatkan tentang keamanan serta kebersihan serta meningkatkan ketertiban di destinasi wisata unggulan yang ada di Kota Palembang. Seperti itu. Ada harapan Pak? Mungkin mau ada bikin event tourism atau apa? Boleh Pak dituturkan? Iya,
Kita rencana memang ada rencana untuk fam trip, yaitu mendatangkan wisatawan dari luar, terutama untuk saat ini wisatawan dari Malaysia. Jadi kita mengundang teman-teman agen di sana untuk datang ke Palembang, kita ajak mereka, kita update mereka tentang pariwisata Kota Palembang untuk melihat seperti ini Kota Palembang saat ini, agar mereka bisa bantu jual kepada masyarakat yang ada di Malaysia. Iya. Dan juga media juga rencana kita ajak juga yang ini semua diajaklah pokoknya kalau bisa untuk influencer yang dari banyak pengikutnya ya Pak. Iya, yang banyak pengikutnya untuk datang ke Palembang karena efeknya cukup besar. Nah, mungkin visi ke depan sampai 5 tahun ke depan minimal untuk inbound tourism Palembang dan Sumsel, Pak. Seperti apa? Jadi untuk ke depan mungkin harapan kita paling tidak kita bisa menyamain Padang Bukit Tinggi lah ya. Bahwa wisatawan dari luar negeri itu tetap continue datang ke Palembang. Walaupun memang belum begitu banyak, tapi harapan 5 tahun gitu kita cukup banyak untuk bisa didatangin oleh wisatawan dari luar negeri. Ya. Seperti itu. Amin, insya Allah. Amin. Ya, kita terima saling kasih ya, bahu-membahu ya. Ya, oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ari Afrizal sebagai Wakil Ketua DPD Asita Sumsel dalam upaya memajukan pariwisata di Kota Palembang dengan mengajak wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk rame-rame datang ke Palembang dan Sumatera Selatan. Terima kasih sekali lagi Pak. Mudah-mudahan bincang kita bermanfaat buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.